Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-321, yang kali ini akan mengangkat judul Karunia Melihat Setan. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-18, yang berkata demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami, tuntun kami Bapa, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus terang ya, judul podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini begitu sedikit menarik perhatian saudara mungkin ya. Apakah saya sengaja membuat ini atau ini adalah konten yang judulnya clickbait, menarik buat saudara klik atau buat saudara dengar isinya. Terus terang apa yang saya mau sampaikan di sini adalah keresahan hati saya melihat ada orang-orang tertentu yang katanya mendapatkan karunia untuk melihat setan. Atau dalam bahasa sekulernya, anak indigo atau anak dengan kemampuan indigo atau indera keenam atau mata yang ketiga katanya. Dua mata bisa melihat hal-hal natural ya. Sementara ada satu mata yang diyakini bisa melihat hal-hal spiritual. Nah, bagaimana ayat firman Tuhan atau bagaimana penjelasan Alkitab memberikan kita pengertian tentang hal ini? Bagi saya urgensi itu yang menjadi satu faktor utama. Apa urgensinya seseorang memiliki karunia untuk melihat setan? Di dalam 1 Korintus dan seterusnya itu dijelaskan mengenai karunia-karunia yang bekerja di tengah-tengah jemaat. Dan kesemua karunia itu diberikan oleh Tuhan dengan tujuan untuk membangun jemaat. Karunia itu diberikan cuma-cuma dan juga wajib kita bagikan juga dengan cuma-cuma. Karena apa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, ya jangan lantas kita lalu menaruh harga untuk pemberian-pemberian Tuhan, termasuk karunia-karunia roh yang Ia percayakan. Nah, kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi, apakah urgensi dari seseorang memiliki karunia untuk melihat setan? Sehingga ada salah satu podcast saya yang dulu ya, Misteri Firman ya, dimana di situ saya banyak membahas mengenai fenomena-fenomena supranatural. Karena di momen awal saya bikin konten YouTube itu ya biasalah kita mengikuti tren ya. Ya, seorang akan mulai membahas hal-hal yang bersifat klinik, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia mistis, gaib, dan alam roh katanya. Walaupun kemudian ya idealisme saya dalam memberitakan firman ya, saya juga berpikir saya bukan konten kreator yang tujuannya hanya untuk yang menambah viewer semata ya. Tapi saya juga harus betul-betul mengajar kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan ingin saya ajarkan. Tapi di waktu itu saya menyampaikan ya terus terang saya sudah mengupas dengan lebih banyak ya tentang anak indigo ya. Orang yang punya kemampuan khusus untuk melihat segala sesuatu di alam atau di dunia orang mati seperti itu. Beberapa orang yang memiliki karunia ini diangkat
ke film-film layar lebar ya, kisah-kisah mereka diangkat. Hanya ada yang bisa lihat setan nona Belanda, ada yang bisa lihat setan seorang anak, ada yang lihat setan ini itu dan sebagainya. Ya dalam real life, saya tidak bisa memungkiri hal itu ada, saudaraku. Di dalam kehidupan nyata mungkin ada saudara kalian, saudara dari saudara-saudaramu atau sahabatmu. Dalam kehidupan kami juga ada orang yang punya karena indigo yang bisa ngelihat setan. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu di mana? Sekali lagi, setiap kita itu kata firman Tuhan bahwa setiap manusia itu mewarisi yang namanya kutuk dosa. Ya, Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan sendiri memberikan kutukan ini sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi ya, kutuk yang disebutkan di dalam Alkitab itu real, nyata. Sebagaimana saudara juga meyakini berkat. Jadi jangan tidak adil. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Allahmu, kata perjanjian lama, saudara akan diberkati. Tapi kalau saudara tidak mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mau mendengarkan firman-Nya, maka saudara akan mengalami yang namanya penghukuman, atau dalam bahasa Alkitabnya itu kutuk. Nah, kutuk itu biasanya ada realnya terjadi dalam hidup kita, realitanya terjadi dalam hidup kita itu diwariskan ke anak cucu. Ya. Jadi menurut saya, kalau saudara telusuri orang-orang yang biasanya memiliki kemampuan indigo, kalau kita cek dan dicek silsilah atau sejarah keluarganya, ini kayak film-film horor ya, kalau ditelisik gitu ya, di apa namanya, pohon keluarga seperti itu ya, turunan-turunan dari keluarga mana gitu. Kalau ditelusuri ternyata mungkin ada di antara dari nenek, kakek, atau dari leluhur yang sebelumnya itu ternyata memang berprofesi atau punya kemampuan ini. Berprofesi maksud saya di sini adalah cenayang, atau ya bahasa Indonesia sehari-harinya dukun lah. Biasanya dia akan mewariskan kemampuan itu kepada keturunannya. Ya, saya tidak menutup atau tidak memungkiri kenyataan ini ya. Karena sekali lagi ini adalah kehidupan orang-orang di luar Kristen. Mungkin dia Kristen, tetapi dia masih melakukan hal-hal yang ya tidak sepenuhnya orang Kristen semuanya milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi semua orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan tidak bisa dibilang sebagai orang Kristen. Dan orang yang belum menjadi milik Tuhan, tentu dia akan menjadi sasaran empuk dari si jahat. Bagaimana si jahat mengincar? Ya sangat mudah sekali. Orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, itu seperti yang Ayub katakan, di sekeliling kehidupannya, dia dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Semua yang menjadi milik Tuhan tentu tidak bisa dijamah oleh iblis, saudara ya. Tapi kalau saudara adalah orang-orang yang di luar Tuhan, maka saudara akan menjadi sasaran empuk dari si jahat. Realitanya di dalam perjanjian baru juga disampaikan. Tidak ada kutuk bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Ia Tuhan, Juru Selamat dalam hidupnya, mengakui, maksudnya bukan yang jadikan, mengakui, maka Tuhan pun akan menyatakan bahwa siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, ia diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu tidak cuma sekedar diselamatkan dari api neraka. Orang yang diselamatkan itu artinya ia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, yang menjadi milik kepunyaan Tuhan bisakah dijamah oleh si jahat? Itu tidak bisa. Ya, nanti di lain waktu saya akan menyampaikan bahwa menjadi milik Tuhan itu akan ada satu prosesnya. Ada satu prosesinya lebih tepatnya ya. Ada seperti upacaranya. Ya.
ada upacara yang menjadikan seseorang itu sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Orang yang menjadi milik Tuhan, pertama seperti Ayub, dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Orang yang menjadi milik Tuhan tidak akan pernah bisa dijamah oleh iblis, kecuali Tuhan izinkan. Tetapi apa alasannya juga Tuhan mengizinkan seseorang untuk dijamah oleh iblis? Kalau dalam kasus Ayub, dia dijamah oleh iblis sehingga mengalami penderitaan karena Tuhan ingin memurnikan iman. Karena Tuhan ingin membuktikan ujian iman terhadap Ayub justru akan membuat Ayub keluar sebagai pemenang. Semua itu juga untuk menguji kemurnian hati dari Ayub. Tapi saudara nggak usah khawatir, nggak semua orang akan diuji seperti Ayub. Karena Ayub itu beda kelas. Saya tidak bilang bahwa Ayub itu adalah orang hebat. Dia manusia biasa sama seperti kita. Cuma kesungguhannya di dalam Tuhan dan lain sebagainya membuat kayak ada satu cerita di mana iblis meragukan kesungguhan Ayub itu. Ya, dia sungguh-sungguh sama kamu karena engkau memberkati dia. Coba kalau semua yang baik-baik yang kau berikan kepada Ayub diambil, apakah dia akan tetap setia? Sebenarnya ujian ini akan dialami oleh setiap orang percaya, saudara. Sampai sedalam apa sih saudara mengasihi Tuhan? Yesus mengasihi kita sampai dia disalibkan. Dia tetap setia sampai akhirnya. Dia tetap menyelesaikan karya penebusan. Nah saudara, kalau saudara berdoa siang malam untuk disembuhkan dari penyakitmu yang sudah parah itu, dan engkau tetap tidak disembuhkan, ya apakah engkau akan tetap setia ikut Tuhan? Saudara yang tadinya usahamu begitu luar biasa, tiba-tiba engkau mengalami pailit atau kebangkrutan yang karena juga kesalahanmu juga, apakah engkau akan tetap setia ikut Tuhan? Saudara yang sudah bertahun-tahun hidup di dunia ini, puluhan tahun, tapi belum kunjung ketemu jodoh, apakah saudara akan tetap setia mengikuti Tuhan? Semua itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Itu penderitaan yang sejati. Gak ada orang yang lebih menderita di dunia ini mati selain digantung di atas kayu salib. Itu penderitaan yang sangat menyakitkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke topik bahasan tadi. Apa urgensinya punya karunia indigo atau punya karunia untuk melihat setan? Saya akhirnya mendapat kesimpulan bahwa ini bukan karunia. Justru ini adalah kutuk. Keturunan dari orang-orang yang tidak mengikuti Yesus dan bersekutu dengan iblis, saya bisa katakan. Sehingga dia bisa melihat alam roh, bisa melihat setan dan hal-hal supranatural. Biasanya karunia ini ketika ia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, karunia ini dengan sendirinya akan hilang. Ya, ada orang yang memaklumi bahwa ini cuma mungkin adalah masalah psikologi, masalah kejiwaan. Tapi saya meyakini bahwa ini adalah kutuk yang harus diputuskan seperti itu, yang harus dibereskan. Ya, seseorang yang terlalu peka sehingga indera keenamnya bisa melihat hal-hal yang di luar nurul, ya, di luar akal budi manusia seperti itu, yang kadang bisa membuat dia juga tidak tenang hidupnya. Ya, hidup dalam ketakutan. Masa sih Tuhan memberikan karunia untuk kita hidup dalam ketakutan? Karena di mana roh Allah ada, di situ tidak ada roh ketakutan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kasih, ada keberanian, ada sukacita, damai sejahtera. Kalau karunia membuat kita menderita, merana, maka itu bukan karunia, itu kutuk. Itu harus diputuskan. Ya, prosesi pemutusan itu ya, saudara harus menjadi milik Tuhan. Nah, saya tidak bisa jamin juga setelah saudara percaya kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, apakah saudara akan memiliki kepekaan untuk menjadi nabinya Tuhan, saya tidak tahu. Karena bagi saya ini adalah era perjanjian baru. Tidak seperti di perjanjian lama di mana Tuhan menyatakan dirinya dan pesannya melalui nabi-nabi tertentu, nabi-nabi besarnya. Sekarang sudah beda eranya. Ya, nubuat, pewahyuan itu sudah genap di dalam Yesus Kristus. Sehingga Alkitab kita itu sudah genap, saudaraku.
pewahyuan, hikmat, pengertian, dan sebagainya macam sudah genap. Sehingga saudara bisa menjadi nabi-nabi Tuhan, dalam arti kata saudara bisa melihat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini juga sedang marak terjadi bahkan di tengah-tengah gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulannya apa dari renungan ini? Karunia untuk melihat setan bagi saya bukan berasal dari Tuhan. Kalau nas pembacaan kali ini, Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu adalah momen ketika ia mengutus murid-muridnya untuk melayani dan mengadakan mujizat. Sehingga ketika murid-muridnya itu selesai melayani, Yesus melihat bahwa ada iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu adalah sebuah gambarannya, kekalahan dari iblis. Melihat murid-murid diperlengkapi dengan kuasa oleh Yesus Kristus dari tempat yang maha tinggi. Masalahnya sekarang bagaimana cara saudara lepas dari itu, sehingga saudara tidak merana dan menderita lagi? Pertama-tama, ya serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan cuma sekedar memikirkan disembuhkan atau dipulihkan dari keadaan itu semata. Saudara harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepadanya, menjadi miliknya. Karena saudara punya kehendak bebas. Saudara punya free will untuk memilih ikut Tuhan atau tidak. Sekarang pakai kehendak bebasmu itu untuk mengakui bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, memang saya akui lebih bagus lagi kalau saudara dituntun oleh orang yang punya kapasitas atau kompeten melayani saudara untuk hal ini, hamba-hamba Tuhan. Tapi ada beberapa orang juga yang saya dengar dilayani oleh pendeta tapi tetap tidak pulih-pulih, tidak sembuh-sembuh ya. Tidak lepas dari karunia indigo ini atau karunia melihat setan ini. Sehingga akhirnya kita sampai pada satu titik yang paling penting, bahwa seorang itu harus menjadi milik Tuhan, dan untuk menjadi milik Tuhan bahwa ia harus melalui satu prosesi layaknya pernikahan kudus ya. Nanti saya akan bahas di hari Minggu, supaya saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus bisa belajar dengan lebih dalam bagaimana caranya aku bisa terlepas sepenuhnya dari ikatan, dari kutuk ini ya. Biar sepenuhnya kita terlepas dengan sempurna. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami oleh kuat kuasa-Mu, pimpin kami, sertai kami. Apabila ada di antara kami yang masih terikat dengan karunia untuk melihat setan atau karunia indigo ini Tuhan, atau lebih tepatnya kutuk indigo ini, tuntun kami Bapa agar kami sepenuhnya terlepas. Biarlah kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami membuka hati, pikiran kami, keberadaan kami sepenuhnya kepada-Mu. Urapi kami Bapa, lepaskan kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa pelanggaran kami. Kami percaya Engkau sudah menebus dosa kami. Kau melayakkan kami untuk boleh memanggil Engkau Bapa dan menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya kami menjadi milik-Mu sepenuhnya. Sehingga lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pagari kami oleh kasih setia-Mu. Karena kami percaya di mana kami berada, Engkau selalu menyertai, karena Engkau adalah Immanuel. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.